Bangun tidur, rambut rontok. Lagi sisiran, rambut rontok juga. Keramas, rambut juga rontok. Nah, rontoknya rambut ini kadang-kadang membuat kita menjadi stres. Nah, lantas apakah betul bahwa rambut rontok ini adalah salah satu ciri dari penyakit serius? Saya Dr. Sabrina Reza akan berbincang dengan Dr. Arini Widodo, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Nah, kan banyak masyarakat yang menganggap rontok rambut ini tuh hal yang wajar kan, Dok? Tapi kalau misalkan rontoknya ini setiap hari dan sering, mungkin juga bisa menimbulkan kebotakan ya, Dok? Sebenarnya apa sih, Dok, penyebab dari rambut rontok? Nah, pertama kalau kita lihat dari sebab rambut rontok ini banyak. Dan kita sebenarnya harus memisahkan antara kerontokan dan kebotakan karena itu juga agak berbeda. Nah, pertama misalnya faktornya bisa karena faktor herediter atau keturunan. Nah, misalnya ini pada androgenetic alopecia. Jadi kita bisa lihat seperti kalau pada laki-laki si batas rambutnya ke belakang, terus suka kadang-kadang ada botok di bagian ubun-ubun. Betul. Nah, ini juga disebabkan oleh herediter dan sangat dipengaruhi oleh hormonal. Tetapi juga banyak kerontokan yang tipe lain. Jadi, misalnya kerontokan yang dipicu oleh penyakit-penyakit. Misalnya sekarang pada COVID-19 banyak yang juga mengalami kerontokan rambut pasca infeksi COVID-19 tersebut. Nah, hal ini juga sering dialami misalnya oleh ibu yang baru melahirkan. Betul. Kalau menyusui. Menyusui, Dok? Iya, betul sekali. Jadi dia suka banyak kerontokan. Nah, itu disebut telogen effluvium. Misalnya yang dipicu oleh berbagai penyakit dan lain-lain. Ada juga kerontokan yang misalnya dipicu oleh obat-obatan. Misalnya obat-obatan yang bersifat karsinogenik, kemudian obat-obatan kemoterapi itu dapat menyebabkan rambut rontok. Nah, kadang-kadang kita sebutnya dengan kondisi namanya effluvium anagen. Kemudian banyak sekali hal yang menyebabkan rambut rontok. Misalnya kita stres, kemudian ada berbagai kurang nutrisi, misalnya kita diet terlalu ketat, itu kita dapat menyebabkan kita kurang kalori, kurang protein, kurang mikronutrien, misalnya vitamin-vitamin seperti selenium, besi, zinc. Nah, kekurangan ini semua juga dapat menyebabkan kerontokan rambut. Jadi penyebabnya banyak ya ternyata ya, Dok ya. Kalau misalkan kayak saya, Dok, pakai hijab nih. Nah, ini ada nggak faktor bikin rambut rontok juga? Betul, itu juga salah satu faktor yang kadang-kadang suka membuat rambut rontok. Nah, kadang-kadang kalau orang berhijab itu kadang-kadang kita suka ikat. Nah, betul. Nah, ikatan yang terlalu kuat atau misalnya bahan hijab yang misalnya dilibatkan terlalu kuat, ini juga berpotensi membuat rambut menjadi rontok. Pada dasarnya, hairstyling juga dapat beresiko membuat rambut rontok. Jadi bukan cuma pakai hijab, tetapi misalnya kalau kita sering catok, kita sering hair dryer, dan cara penanganan rambut yang salah itu juga dapat menyebabkan rambut rontok. Disebut sebagai rambut rontok yang tidak normal itu bagaimana, Dok? Nah, rambut itu masih kita katakan rontoknya itu normal kalau di bawah 100 helai per hari. Di luar dari itu atau lebih dari itu, kita sebut bahwa rambut rontok ini ada mengalami masalah di kepalanya. Biasanya ibu-ibu pasca melahirkan atau menyusui, biasanya rambut rontoknya lebih tuh dari 100 helai per hari. Nah, salah satu cara kita mengetahuinya lebih dari 100 helai atau tidak, sebenarnya kita lakukan yang namanya hair count test. Jadi kita hitung. Jadi kita biasanya kumpulkan rambut yang rontok dalam 24 jam, kemudian kita kumpulkan misalnya di dalam amplop, kemudian kita hitung. Apabila dia lebih dari 100, baru kita mungkin dapat melakukan intervensi atau terapi. Walaupun rontoknya satu kali, tapi lebih dari 100 helai itu sudah disebut tidak normal atau ada jangka waktunya, Dok? Sebenarnya jangka waktu rambut rontok ini juga berbeda-beda. Jadi misalnya ada kerontokan rambut yang kita sebut akut dan ada yang kita sebut kronik. Nah, kalau akut ini biasanya jangka waktunya kurang dari 6 bulan. Tetapi kerontokan yang kronik, misalnya telogen effluvium yang kronik, ini jangka waktunya lebih dari 6 bulan. Kalau gejala dari rambut rontok itu sendiri bagaimana, Dok? Nah, pada dasarnya tadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya kerontokan atau kebotakan rambut ini jenisnya banyak. Dan kadang-kadang mereka memiliki ciri yang berbeda-beda. Misalnya pada androgenetic alopecia, kebotakan pada pria, kita bisa lihat bahwa ciri-cirinya biasanya kebotakan dimulai dari depan, di bagian vertex depan, kemudian di bagian belakang.
kepalanya, misalnya di bagian ubun-ubunnya semakin melebar. Apabila androgenetic alopecia ini terjadi pada wanita, ciri-cirinya adalah belahan rambut wanita ini terlihat makin lebar. Kemudian kalau misalnya tadi kerontokan yang kita bilang gara-gara COVID, gara-gara menyusui, itu sebenarnya kita namakan telogen effluvium dan dia sebenarnya diffuse. Jadi kerontokannya diffuse, jadi kita cuma bisa lihat bahwa rambutnya secara general menipis. Ada juga kerontokan yang misalnya atau kebotakan yang sering ditemukan pada anak-anak, misalnya alopecia areata. Nah, gejalanya pitak biasanya. Dan secara general bisa kita lihat misalnya waktu kita menyisir, ada banyak sisa rambut disisir, kemudian waktu mandi, jumlah rambut yang rontok lebih dari normal, yaitu 100 helai sehari. Katanya nih usia 40 tahun ke atas itu akan lebih rentan mengalami rambut rontok. Nah, ini juga tergantung masalahnya. Tadi kalau kita bilang bahwa kebotakan yang namanya alopecia areata, dia sebenarnya lebih banyak pada anak-anak. Tetapi secara general, kerontokan dan kebotakan prevalensinya lebih tinggi pada tentunya usia yang lebih lanjut. Jadi kita lihat juga keparahannya biasanya lebih parah. Terus biasanya faktor pemicu kalau kita semakin tambah usia semakin banyak. Misalnya kita tadi tahu bahwa namanya kerontokan dan kebotakan itu juga dipicu oleh penyakit, juga dipicu oleh obat-obatan. Tentunya prevalensi penggunaan obat dan prevalensi penyakit-penyakit sistemik yang dapat memicu kerontokan ini akan semakin bertambah seiring bertambahnya usia. Banyak yang mengeluh bahwa ini rambut rontok pada anak muda ini karena salah shampoo. Nah, ini gimana, Dok? Betul atau tidak, Dok? Nah, betul sekali bahwa sebenarnya cara perawatan rambut yang salah juga berpotensi merusak rambut. Salah satunya apabila kita menggunakan shampoo dan shampoo yang kita gunakan juga membuat rambut terlalu kering. Atau kita misalnya terlalu sering melakukan cuci rambut sehingga rambut juga menjadi kering. Akan lebih baik misalnya kita rawat dengan menggunakan conditioner, dan juga yang kita harus perhatikan dari perawatan rambut adalah misalnya hair styling. Kadang-kadang produk perawatan rambut yang dipakai ini juga memicu kerontokan rambut selain shampoo, misalnya hair gel, pomade, dan untuk wanita misalnya hair styling seperti catokan, seperti hair dryer yang panas, kemudian tarikannya, extension, cat rambut, hairspray, dan lain-lain. Ini semua juga dapat memicu kerontokan rambut. Dokter, selanjutnya tips nih, Dok, bagi masyarakat untuk menjaga rambutnya agar terhindar dari kerontokan. Nah, pada dasarnya kerontokan rambut tadi kita udah kenali kerontokan dan kebotakan rambut tipenya bermacam-macam. Oleh karena itu, sebaiknya untuk penanganan yang lebih spesifik, kita konsultasi dulu ke dokter untuk mengetahui tipe kerontokan dan kebotakan yang kita alami. Akan tetapi, secara general, kita juga bisa dapat merawat rambut kita untuk mencegah kerontokan dini. Misalnya, dengan cara memilih shampoo yang baik, dengan frekuensi shampoo yang tepat, kemudian kita memakai conditioner, dan cara misalnya kita men-styling rambut, dan kita memperlakukan rambut dengan lembut. Misalnya saat menyisir, kita tidak boleh menyisir saat rambut basah, dan kita memilih sisir dengan gigi yang lebih jarang. Kita juga dapat mengurangi hal-hal seperti styling rambut, seperti penggunaan catokan, penggunaan hair dryer, menggunakan cat, dan lain-lain untuk mengurangi kerusakan rambut. Di luar dari itu, apabila kita mau menggunakan hair dryer, gunakan hair dryer dengan setting panas yang terendah. Tapi apabila bisa, biasanya kita lebih baik untuk mengeringkan rambut dengan angin saja. Jadi tidak usah menggunakan device untuk mengurangi trauma pada rambut. Juga apabila untuk kita styling rambut, kalau kita minimalisir, misalnya kita lebih jarang mengikat rambut, lebih jarang mengepang rambut, itu akan mengurangi tarikan pada rambut kita sehingga membuat rambut kita menjadi lebih kuat. Dokter, nih ada makanan tertentu nggak, Dok, yang harus kita konsumsi atau harus kita hindari untuk menjaga rambut sehat? Lalu dengan vitamin itu perlu nggak sih, Dok? Pada dasarnya, makanan yang harus kita konsumsi untuk mencapai rambut yang sehat adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita harus pastikan kebutuhan gizi dan kebutuhan kalori kita semua tercukupi. Di luar dari itu memang ada beberapa vitamin yang dikatakan bagus untuk rambut, misalnya vitamin A, vitamin C, selenium, zinc, besi, cysteine, dan lain-lain. Akan tetapi, bukti bahwa penggunaan suplemen ini berguna untuk rambut hanya terbatas apabila kamu defisiensi atau kekurangan vitamin tersebut. Apabila vitamin tersebut sudah tercukupi di badan kamu, sebenarnya
suplemen tambahan untuk membantu rambut menjadi lebih baik itu tidak terlalu berguna. Kita harus hati-hati karena penggunaan ternyata suplemen tertentu yang terlalu banyak kadang-kadang justru membuat rambut malah semakin rontok. Nah, misalnya vitamin A, vitamin C, selenium, itu kalau kita konsumsi terlalu banyak padahal tubuh kita tidak kekurangan, justru malah dapat mengakibatkan rambut rontok. Oleh karena itu kita harus hati-hati memilih suplemen untuk rambut. Jadi dok, berarti pola makan yang sehat bahkan bervariasi itu tentunya membuat rambut menjadi sehat ya dok ya. Saya Dr. Sabrina Raisa bersama dengan Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin untuk Hidup Sehat Plus.